Madrasah dan seluruh dewan pimpinan. Saya hormati Bapak Guru sekalian. Rahimahumullah, alhamdulillah. Pagi ini kita ditakdir oleh Allah masih bisa bertemu, mengaji bersama, berpikir bersama. Mudah-mudahan kita dianugerahi ketenangan batin dan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya membadali Gus Umar yang sekarang menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan beliau bersama Yai Habib Syekh dan rombongan diparingi budal selamat mulai selamat budal genep mulai jangkep membawa umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ziarah Makkah Madinah, mengikuti sunnah para pengasuh pondok pesantren yang setiap tahun melaksanakan umroh dengan buatan diri setiap tahun umroh. Masya Allah. Kalau kita kok iso enggak iso ya biar dikuyon nilai lebih dan lu haji syaratnya telu ya siji haji umroh ya nomor siji sing kalau maca Fatihah nek Nabi sedina sebagai ping 100. Dua sing sergap maca sholawat Ibrahimiyah minimal sedina sebagai ping 100. Lalu sing nyelengi minimal sedina sebagai 100.000. Iku mujarab niku. Itu dipraktekno ya bentahun sakit insyaallah. Wong promo anu juga 16 hari 28,5 itu murah sekali. 16 hari 28,5 itu sangat murah. Armina itu 13 hari 38. Menara Suci 16 hari 35. Anur 13 hari 33. Sama kata gawe dhewe gak apa-apa. 40 hari 20 juta. Nggih. Jadi teko Anur 2 iPhone. Pesawatnya ngemprit iPhone. Dua wis jalani sedina 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Kula disanjangi Pak Nafi dan Pak Kali Kusuma hadis ingkang kaping pinten niki 32. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila musadibihan dan kita menafan Allah biulubi fitara ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Dina suratul mustaqim. Siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. An Abi Sa'id Sa'ad Abi Sa'id Sa'di bin Malikin An Abi Sa'idin Sa'di bin Maliki Ibni Sinanil Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik
fi Muwatta mursalan an Amri bin Yahya an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasqata Aba Sa'idin walahu turuku yuqawi ba'daha. Diriwayatkan saking Abu Sa'id Sa'ad bin Malik, panggilannya Sa'ad. Di sahabat yang terkenal dengan keahliannya memakai, ahli manah. Jadi manah-manah itu kita sih jadi ikon senjata modern. Kaya panahnya UGI. Apa? Ikulah saya kagum anak panah UGI. Terus ono hero, the black hero. Panah nih. Cinta yang superhero kasih. Karena saya yang belum Black Widow. Black Widow katanya Kapten Amerika. Nah saat ini sahabat saat ini ahli memanah dan pertama kali mengikuti perang itu di perang Khandaq. Saat sahabat saat ini saking akrabe kali Kanjeng Nabi, beliau meriwayatkan hadis itu sekitar 1140 hadis sekitar itu. Saking akrabe kali Kanjeng Nabi sampai saat ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang ketika hidupnya sudah dijamin surga. Kayak sahabat Bilal. Ya sampai kalau bicara swarga ini bayang no gitu tadi. Padahal ada wali yang takon di swarga no sholat kan? Enggak ada. Mau mlebu swarga karena sudah bisa menikmati indahnya sholat. Nanti dalam sholat dalam apa-apa lah di swarga kula apa? Mosok ngono tok. Ngono tok. Oh, nasi takon kuat kan? Oh, swarga ini betul sami kali. Dunia swarga ini semakin dipakai semakin kuat. Ini ceritanya, aku yang belum tahu nono. Katanya nah, kalau makan pisang itu copotan kedua itu lebih enak daripada copotan pertama. Copotan ketiga itu lebih enak dari copotan kedua. Semakin dicopot semakin enak. Jadi di swarga itu lebih banyak copot-copot tanduk. Nah di dunia kan betul. Dunia ini copotan kedua sudah mati enak. Maka disebut lahun, lahib, ngapusi. Dunia ini ngapusi. Berkok enak dunia ini. Buatan terus itu orang enak dong. Di sana makan itu kalian kakek jadi waktu itu bergonggu puluhan pertama enak, puluhan kedua sudah nanti enak. Akhirnya nanti lihat sampai ibu yang kakek ketemu puluhan sampai orang enak. Maka di banyak orang makan tuh kakek bergosip terakhir puluhan itu orang enak. Iku dunia iku panganan. Buju yang buju buat bahaya gitu. Sampai orang ada takut yang boleh penduk kocok ini buju. Ya kok gak dari bujumu sih enak. Ono ya. Ketika selesai perang Uhud, Rasulullah memanggil Sa'ad ini dan diberitahu, wahai Sa'ad, bapakmu gugur dalam perang Uhud. Oh ya. Dan saat ini salah satu sahabat yang pernah mencucuk darahnya Rasulullah, nyecek
Nyesep. Ya pokoknya ngono wis kabeh padha paham cuma kalimatnya angel. Sing penting kok sampai paham. Dan ketika selesai perang Uhud itu saat dipanggil Rasulullah, ya saat bapakmu, ayahmu gugur di perang Uhud. Itu saat menangis dan kemudian mencium lutut Rasulullah. Dan ini menjadi dalil boleh mencium lututnya guru. Lapak kakinya ya, itu sama dengan sujud nih. Sujud bertentangan ya. Ini satu dalil bahwa boleh mencium lututnya guru. Mungkin guru ya orang tua. Karena orang tua kan murid itu kan apa? Kok orang tua. Anak itu bagi kita kan dua nih. Kita kata Al-Ghazali, kita tidak akan pernah menjadi guru yang sempurna sebelum mempunyai dua anak. Satu anak binasab, dua anak bisabab. Anak binasab itu anak kandung kita, anak bisabab itu murid-murid kita. Menurut Al-Ghazali, murid-murid kita itu diperlakukan sama dengan kita memperlakukan anak-anak kita dalam hal kasih sayang, dalam hal di pulau penjaringan nak murid-murid kudu sayang oleh sayang anak dewi iso ya apa saya nih repot hidup itu nikmati ya nikmati mengalir alami. Nah sama sekalian Kanjeng Nabi dawuh la dororo wala diron, la dororo wala diron. Di koyo kaidah usul fikih sebelum kalimat iki dawuh Kanjeng Nabi la dororo wala diron. Niku semua yang kita pirengaken di pondok sejak dulu. Diterjemahkannya macam-macam karena memang kata doror dan diron itu ada ulama yang menganggapnya sama saja. Doror dengan diron itu sama saja. Ada yang membedakan. Kalau doror itu ada apa? Tidak ada niatan. Artinya la doror wa la diron, janganlah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Merugikan itu bisa menyakiti, merugikan itu bisa mendolimi. Janganlah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Doror itu merugikan orang lain tanpa sengaja, tanpa ada niatan. Diror itu merugikan orang lain dengan sengaja. Merugikan orang lain tanpa sengaja itu misalnya penjenengan gabungan taman di halaman rumah. Nek sore disirat banyu niki mili nang tonggo, plek omahe tonggo niku kita tidak tahu. Ini doror. Tapi kalau misalnya panjenengan minggu BT sengaja panjenengan kepingin gregetno tanggone gregetan atau IP dicekrai minggu anak latari tonggo iki diror. Dan dua-duanya di dalam Islam dilarang. Wong yang doror saja dilarang, apalagi yang diror. Yang enggak sengaja saja dilarang, apalagi yang disengaja. Jadi kula jenengan ini diajari tidak boleh melakukan sesuatu itu tidak menyenangkan orang lain. Niki akhir-akhir zaman niki mboten patek direken. Contoh niki wonten Pak Adikul. Khotibul majelis Abdus Salamah Khotibul majelis Abdus Salamah. Majelisan itu kan saya kan. Tapi kalau sampai tempat yang dipakai itu embong protokol jalur protokol jalur yang hanya itu jalan satu-satunya orang melakukan akses komunikasi dan lalu lintas. Ketoknya kan nabi sholawatan pengajian, tapi ini menyengsarakan banyak orang.
menyengsarakan banyak orang. Ketoknya kayak wapi, lalu Kanjeng Nabi mawon mulangi, kalau ada duri di jalan cukup buang supaya orang yang lewat di jalan ini aman, lancar, nyaman. Iki malah ditutup. Malah ditutup. Ini gitu nih. Ini apa jenenge majelis maulid kayak Pak Atikul ini. Kudu merenung nih. Kudu merenung. Saya punya tapi kalau mati-mati, ojo sampai gak bicara protokol. Kecuali kalau jalan kampung itu banyak terobosan atau banyak alternatifnya. Lalu satu-satunya mekiku jalannya sampai yang tutup, ono wong kaki babaran wis mutu-mutu. Bayangno niku. Ya ora mau babaran, wong loro misalnya. Mau lewat di situ tidak bisa. Sholat itu ya bener wajib, tapi yang sholat di jalan raya ya tetap haram. Kok ditugone gitu. Islam itu yang dimenangkan kan peruntukannya, yang dimenangkan peruntukannya. Dengan Allah dan Fadlul Mu'in. Masjid itu peruntukannya kan untuk sholat. Nah, di bab sholat Jumat ada keterangan. Kalau ada orang sholat di samping mungkin kau baca Quran keras, baca Quran agak keras sehingga mengganggu yang sholat, hukumnya baca Quran itu hukumnya bagaimana? Termuin haram. Kenapa? Karena dia mengganggu peruntukan dari tempat itu. Karena masjid yang kotak dalam itu, si kotak jero itu diperuntukkan untuk sholat. Jadi yang dimenangkan itu sholat. Nanti wonten ya, masya Allah. Mungkin saat kan kurmu ya saat. Ya embong jalur wajah keren itu. Itu tinggi majelis, sebuah majelis. Tidak ada keterangan apa-apa sebelum masuk di jalan itu. Roh jalan itu ditutup 3 hari. Terombe ngeberi jalan terombe ini. Orang wong teko Surabaya nggawa kontainer. Padahal ini kudu di gak iso muter, gak iso balik nih. Kalau puteran kontainer. Ya lek ono Superman jalur tolong. Konjunjung dibalik ini. Itu sampai 3 hari orang itu menunggu teror dibuka. Bayangno tadi. Dan ini kan dilarang dari Kanjeng Nabi itu namanya diror lek kuwi jenenge lirah. Itu kalau jenengan menyakiti hati orang lain tidak boleh, membalas perlakuan orang lain yang menyakiti kita tidak boleh, walaupun tidak berdosa. Ini ngangel ya. Kalau tanggal ngilok sampean diilokno wong terus mbales ngilokno niku angsal teman dosa teman dosa dari sampean misalnya jangkrik kon terus sampean bales jangkrik dhewe berarti niku angsal teman bebas ini nggak boleh karena orang dewi mang orang dewi lek jangkrik kon terus balik jangkrik kon nggak apa-apa kemeng balik nono betul apa betul dosa maksudnya betul dosa tapi dengan catatan bantere kudu podo jadi balik nono kan kudu podo bantere kudu podo terus apa jenenge arai suara kudu kok. Tunggale jenengan iku dikaplok wong males ngaplok. Iku gak apa-apa dengan catatan bantere kaplokane padha, sasarane padha, penek-penekane padha. Lah sampai ono luwih niki lah itu baru yang gak boleh. Loh, yang begini saja itu tidak boleh. Iku boten dosa, tapi bales ngoten niku boten salah. Jadi la dharara wa la dhirar ini mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam tidak boleh mengganggu, menyakiti, mendolimi
orang lain. Niki apa kalau di mabul mukhalafah ini pokoknya khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau jenengan itu di mana saja kalau bisa bermanfaat, jangan mudorot, jangan menyebarkan mudorot. Dalam hadis lain disebutkan sebaik-baik sesempurna-sempurnanya orang Islam adalah man salima muslimuna bin lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik kita adalah yang kalau kita datang ke mana saja itu orang yang ada di sekitar kita selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Di rumah balas sudah besar oleh bahkan kita merasa senang orang lain celaka atau apa istilahnya saya itu menari-nari di atas luka, berbahagia di atas penderitaan orang liar. Itu tidak boleh. Betul aja. Dengan kan nanti mirip ceritanya seksi riasa keti. Seksi riasa keti itu kan punya toko di pasar. Pagi-pagi selesai sholat subuh itu wonten tiang-tiang melayu-melayu. Syekh. Ada apa? Lampu melayu-melayu. Saya pasar di Kobong. Toko-toko di pasar Kobong kabeh kejaba toko sampean. Iku sampean mau dikandani ngono kan? Ya napa? Alhamdulillah. Kata dia, "Padha, Syekh iki padha dadi sampean dikandani wis kaya Syekh." Saya sudah sangat tinggi sami. Alhamdulillah. Kuwabe toko di pasar iku Kobong saya kecuali toko sampean. Alhamdulillah. Nah, krono ini ya wali ya saya sediakan langsung diselentik hati ini kalau pengiran. Bagaimana kamu bisa bersyukur sementara saudara-saudaramu menderita? Akhirnya saya sendiri asakati itu beristighfar, mengistighfari alhamdulillah itu ya mengistighfari alhamdulillahnya ini selama 30 tahun. Jadi keliru muni alhamdulillah diistighfari 30 tahun. Ini ada di hikam nih, di kisah ini ada di kitab. Ya pulau sampai tak biasa kan ini. Alhamdulillah orang lagi udah biasa. Lo ini gue buatan mana? Lo istiqatan Syekh. Saya kayak ala-ala ini ya sih oleh akhirnya. Tingkatannya kan belum ke sana. Tapi ini masya Allah kita ngomongin betapa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu menebarkan keamanan kepada lingkungan, untuk selalu bermanfaat kepada lingkungan. Nah, jadi kalau di sini diterjemahkan la doror wa la diror dengan terjemahan yang macam-macam, itu bukan masalah karena memang pengertian doror dan diror ini berbeda-beda. Itu bisa dengan terjemahkan tidak boleh menebarkan sesuatu yang merugikan orang lain yang disengaja atau tidak, atau tidak boleh menebarkan sesuatu yang merugikan orang lain yang merugikan diri sendiri untuk makna doror dan merugikan orang lain untuk makna diror. Jadi melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri juga tidak boleh, melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain juga tidak boleh. La darara wa la diror. Lah terus contoh sing membahayakan niku terus iki contohnya kuatah di Indonesia. Lha wingi minyak goreng langka iki. Menimbun minyak goreng, menimbun barang yang kemudian nanti akan dijual dengan harga yang lebih tinggi, itu termasuk doror, termasuk diror, ya. Termasuk diror. Dan banyak sekali juga Indonesia ini tambah suwe tambah mentah lagi kan. Karena itu kan ibu Samsul bau Robbana la tusolid alaina ma la yaqafu wa la yarhamuna sampai diulang 3 kali.
mergo kita ini koyo didolimi terus. Carilah pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Aku yang promosi jadi presiden. Hancur Indonesia. Dan ya nopo. Kadang-kadang mikir kok mentolo-mentolo ini lho, minyak goreng gak iso resik. Indonesia ini sawitnya terbesar, kebun sawitnya terbesar mengalahkan Malaysia. Kok iso dalam minyak goreng itu kan gak masuk akal. Nah, terus kalau dipikir kok mentolo, kok mentolo. Memang zaman akhir ini ada dua hal yang sulit. Yang sulit, yang gampang tapi sulit. Yang pertama, di zaman akhir ini boleh rezeki itu tambah gampang, tetapi boleh rezeki sing halal tambah aneh. Akibatnya nanti yang kedua, zaman akhir ini boleh konco tambah gampang, tapi boleh konco sing kena dipercaya tambah angel. Kisah tentang ngapusi niku wong sing dikenal napa kanca raket. Ayo wong ngakali lho ngapusi niku wong liya napa kanca raket? Kanca raket. Wong liya malah gak kena ngapusi, ora kenal kok ate ngapusi kan iya angel. Yang ngapusi peristiwa itu kan kanca raket. Ya Imron Rosatin sampai kulo apa? 1,4 M duit sama umroh di Melayu kalau travel. Jadi kiai itu bapak hapus aja gitu. Mungkin mereka kiai itu kan menganggap orang lain itu baik seperti dirinya. Jadi itu sudah terus. Kita ini wong api kan nganggep wong liya api kaya dhewe. Wong elek ya ngono, nganggep wong liya ya elek kaya dhewe. Jadi hidupnya orang api itu kan aman, ayam, tentrem karena dia merasa hidup di tengah-tengah orang api. Jadi ngapusi kiai kalau ngapusi bajingan tuh gampangan ngapusi kiai. Karena kiai itu menganggap orang lain jujur seperti dirinya. Kayak ngapusi bajingan wangel, wangelmu di bodoh. Lo malah pinter kono. Apalagi selalu curiga, terus hidupnya wong elek kan selalu curiga terus karena dia juga nganggap wong liya elek kayak dhewe kan. Jadi ngarepe wong aku elek, budi aku elek, kiwa tekan wale kabeh. Hidupnya enggak tentrem. Penuh curiga, khawatir lah dihapusi, khawatir itu. Nah, kenapa mencari apa jenenge? Menganggap mencari konco di zaman akhir lebih gampang, tambah gampang, tapi boleh konco sekedar dipercaya tambah angel. Itu ya karena yang pertama tadi boleh rezeki di zaman akhir ini tambah gampang, sampai itu loh. Tambah gampang, tapi kok kita tambah suki, sekwatir tuh anak sampai tambah suki, jadi bang sampai wakil lagi bapak di luar gaji, di umroh keluarga. Tapi golek sing halal semakin sulit. Contoh KFC, KFC. Ini sampean kalau nganggur nang pasar, ndelok ayam potong, lihat lehernya, bagaimana cara penyembelihannya. Ibu kadang kalau persyaratan penyembelihan itu nggak ada di situ, itu kayak disilet atau dijepit lawang tapi kapan loh. Itu dua urat yang seharusnya terputus, nggak putus. Bahkan aku kawan ini makan daging bentik potong nih. Nah yang kampung lah belian di TV kan cara gitu betul percuma. Nah kalau itu cuma disembelih ngononin kan berarti bangkai. Dan bangkai kalau kita makan kan najis, bangkai kan najis. Nah sekarang pertanyaannya, makan sesuatu yang haram, tapi kita nggak tahu kalau itu haram, hukumnya bagaimana? Orang apa, orang roh, gitu. Jadi enak dan yang orang roh itu. Tapi ikut dihukum ya bodoh nih, soalnya inna asadda adaban yaumal qiyamah man jahila ahlahu. Redaksi itu pokoknya
besok orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh. Bodoh ini sudah di masalah. Uang mangan barang haram tapi tidak tahu kalau itu haram. Jadi sekarang yakin nggak panjenengan kalau ayam potong yang dijual di pasar itu halal, disembelih dengan cara syar'i? Mulai ragu-ragu kan? Mulai ragu-ragu. Kalau mau nanti itu gak sakit lari-lari, mungkin. Iku kayak disilek dok di kliki kan? Gak percaya nama saya bilang hari ini? Itu penyembelihannya saja sudah gak benar, berarti kan haram. Batang kan najis kan haram. Tapi kita tidak tahu kalau itu haram. Gak tahu ya gak apa-apa. Tapi kan tetap ngefek. Efeknya gak tekno peteng hati. Ya kayak sampean minum racun, gak tahu kalau itu racun, kan gak haram. Tapi kan ngefek, peler. Kan tetap peler ini. Itu akhirnya manusia zaman akhir ini sulit untuk diajak menebarkan kedamaian, sulit untuk diajak menebarkan kemanfaatan. Jadi ini sangat pakai untuk bekal hidup la dororo wala diror. Apalagi guru kan insya Allah guru wis manfaat terus wis. Pokoknya tetap la dororo wala diror. Jangan sampai menyengsarakan muridnya. Ya makanya nyenengno yang muridnya sebenarnya waktu anak sampean disabar. Jangan sampai mendolimi muridnya, mendolimi istri saja. Biar kamu zaman jahiliyah itu istrinya dicerai, iddah itu dirujuk, dicerai mana, iddah itu dirujuk sampai 4, 5, 6. Akhirnya turun ayat bahwa rujuk untuk istri itu hanya 2 kali. Karena talak yang ketiga itu sudah tidak boleh dinikah lagi. Ibu menyengsarakan istri. Jadi ono wong sing senengane nyiksa wong niku wonten. Iku wis watek ngono iku ya. Hujan njaluk ditutup wong iki. Tapi senengane niku nyusahno wong niku wonten. Senengane niku lek gak perlu gak lega. Gak lega. Anjen nulis elek gitu. Senengane yo nglakoni sing elek-elek. Semua elek. Kadang kita tuh enggak habis pikir. Nyelek ono wong nyelek ngigep itu sepeda motor itu nyelek sampai 5 tahun iso tuku dicolong. Lho lah gak masuk akal lah. Lek awak-awak sehat ini kan. Kok mentolong lho nyelek. Sing dicolong. Dicolong gak kena dirusak. Masya Allah. Jadi kita saja mencari benar-benar kebaikan dengan ini la dororo la diror. Semoga bermanfaat nih. Kakek yang udah meniara sok itu teman bisa ya. Biasanya di luar dibayar sok jadi ya belakang. Semoga ini dawuh kanjeng Nabi sing ringkes niki saged damel pegangan hidup ya. Muga-muga kula panjenengan manfaat terus ada di mana-mana. Dan mudah-mudahan dimanapun kita berada tidak akan sampai menyebabkan orang lain sakit hati, tidak akan sampai menyebabkan orang lain menderita kerugian atau menderita bahaya dari keberadaan kita di tempat itu. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kekeluargaan kita ini abadi abadikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjadi keluarga di dunia dan di akhirat, menjadi pejuang-pejuang penerus dari obat dari akhlakul melawan, dan kita di akhirat nanti ada di belakang barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, mohon maaf, doa saya minta si Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.